Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada kali ini kami akan menyajikan coaching pra-supervisi untuk kegiatan supervisi akademik. Coaching dilaksanakan dalam pelaksanaan supervisi akademik, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan supervisi kelas. Ada alasan penting mengapa percakapan dengan guru sebelum kegiatan observasi kelas ini dibutuhkan. Pertama, percakapan awal akan membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Yang kedua, percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Kemudian yang ketiga, akan terjadi kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi, memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal kepada guru yang merasa keterlibatan aktif dalam proses. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kami akan menyajikan percakapan coaching pra-supervisi maupun pasca supervisi. Nah, kegiatan pada percakapan pra-supervisi ini apa saja yang dilakukan? Yang pertama, yaitu supervisor akan menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Yang kedua, guru menyampaikan rancangan pembelajaran dan menginformasikan aspek pengembangan yang hendak diobservasi. Yang ketiga, supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Yang keempat, supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pelaksanaan coaching pra-supervisi. Selamat menyaksikan. Langsung mulai ya? Iya. Oke. Selamat siang Bu Anissa. Iya, selamat siang Bu Edi. Baik, apa kabar hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Bu Edi. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Anissa, minggu depan rencananya kan akan ada supervisi di kelasnya Bu Anissa. Tujuan supervisi ini sebetulnya untuk membantu guru mengembangkan kompetensinya di dalam memfasilitasi belajar peserta didik. Nah, maka dari itu saya mengagendakan untuk pertemuan sebelum supervisi itu berlangsung. Tujuannya supaya nanti Bu Anissa bisa mempersiapkan diri lebih baik sehingga pada saat supervisi nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Bu Anissa sendiri kira-kira apa yang akan Bu Anissa peroleh dari pertemuan pada hari ini? Kalau hari ini saya bertemu dengan Bu Eli, tujuannya yang pertama tentunya ingin mendapatkan arahan dulu ya Bu, tentunya nanti gimana untuk supervisinya, kemudian mungkin apa saja yang perlu saya persiapkan seperti itu. Ya, baik Bu Anissa. Jadi kegiatan supervisi ini nanti akan berlangsung selama Bu Anissa berada di kelas saja. Nah, Bu Anissa, kira-kira apa nih yang Bu Anissa rasakan ketika tahu kalau mau disupervisi nih? Jujur saja Bu Eli, saya itu merasa gugup dan juga agak takut Bu, karena ini memang pengalaman saya yang pertama kali. Seperti yang sudah Bu Eli tahu bahwa saya ini masih bertugas baru ya Bu, guru baru di sini. Jadi ya ada rasa gugup dan takut seperti itu. Oh iya, kok bisa ini Bu Anissa? Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Anissa ini merasa gugup, merasa takut? Padahal kan Bu Anissa sudah beberapa bulan nih mengajar di sini. Iya,
Ya tentunya yang pertama itu karena ya pengalaman saya belum banyak Ibu, jadi saya harus masih dalam proses belajar. Jadi saya itu masih harus mempersiapkan semuanya, apalagi di SMK Negeri 1 Salam ini dengan berbagai program keahlian, peserta didik ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri di setiap kelasnya bahkan seperti itu Bu. Oke, jadi itu yang membuat Bu Anissa jadi memiliki perasaan seperti itu. Nah, sepengetahuan saya, Bu Anissa itu kan mengajar di SMK ini kurang lebih sudah hampir 2 bulan ya, sudah beberapa lama di sini. Nah, sebelum hari ini, apa yang Bu Anissa lakukan ketika pembelajaran di kelas? Kira-kira strategi apa yang Bu Anissa laksanakan ketika menghadapi siswa dengan berbagai karakter, kondisi kelas, dan kondisi yang berbeda-beda lah? Ya, kalau untuk itu saya sudah berusaha menerapkan beberapa jenis model pembelajaran akan tetapi ini saya rasa itu belum sepenuhnya tercapai Bu. Gitu. Oh iya. Terus menurut Bu Anissa sendiri, apa sih yang Bu Anissa harapkan dari sebuah kegiatan pembelajaran? Tentunya kalau harapan seorang guru itu pasti ingin ketika pembelajaran siswanya itu terlibat aktif ya Bu dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, disampaikannya materi itu diharapkan siswa itu juga paham akan materi yang disampaikan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah karakter siswanya sendiri Bu. Seperti itu. Oke. Jadi luar biasa ini harapannya Bu Anissa. Saya yakin untuk harapan-harapan yang baik ini pasti bisa terwujud. Nah ini tentunya akan membuat Bu Anissa semakin bersemangat itu. Nah dari tolok ukur Bu Anissa sendiri setelah menghadapi siswa kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dari harapan Bu Anissa sendiri, ibaratnya dari angka 100 atau dari 100% lah, kira-kira yang sudah Bu Anissa capai itu ada di angka berapa nih? Kalau di angka berapa kemungkinan baru 65% ya Bu, dan saya itu berharap ya minimal 80% itu dapat tercapai. Wah, luar biasa ini Bu Anissa. 80% itu harapan yang sungguh luar biasa dari sebuah kegiatan pembelajaran Bu Anissa. Nah, untuk rencana kedepannya ini supaya Bu Anissa bisa mencapai target yang sudah Bu Anissa harapkan tadi, kira-kira rencana apa ini yang akan Bu Anissa lakukan di kelas ini? Kalau rencana ke depan, saya itu rencana ingin mencoba menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana di situ siswa itu akan lebih terlihat aktif itu Bu. Jadi nanti siswa itu di setiap kelasnya akan saya buat kelompok-kelompok kecil, yang mana mereka itu nanti akan mempelajari Serat Wedotomo Pupuk Pucung. Nah di situ anak-anak mungkin bisa saya beri tugas setiap kelompoknya untuk membuat 3 foto atau 3 bait kembang. Kemudian mungkin nanti di situ saya beri kebebasan. Jadi mereka boleh untuk ibaratnya boleh menggunakan media apa saja itu mungkin bisa hasil karyanya itu dituliskan dalam media atau Canva atau mungkin bisa mereka edit dalam bentuk TikTok sehingga mungkin dibaca oleh halayak umum seperti itu Ibu. Wah, luar biasa ini idenya Bu Anissa. Kemudian Bu Anissa, tadi seperti yang Bu Anissa sampaikan bahwa Bu Anissa menginginkan ada kelompok kecil, ada media yang berbeda, kemudian ada juga hasil penugasan nanti dan penyajian yang berbeda. Ini tentu akan membutuhkan banyak fasilitas atau juga perlengkapan ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, sampai sejauh ini persiapan apa yang sudah Bu Anissa persiapkan nih, baik perlengkapan, fasilitas atau yang lainnya? Kalau untuk perlengkapan sendiri mungkin saya di situ sudah menyiapkan beberapa materi ya Bu terkait Serat Wedotomo Pupuk Pucung. Di situ saya sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Mungkin di situ anak-anak bisa belajar dulu bagaimana aturan atau paugeran dalam membuat tembang sehingga mereka nanti ketika membuat mereka tidak kebingungan seperti itu. Ya, betul. Jadi diawali dengan membuat skenario, kemudian ada berbagai fasilitas juga ya Bu Anissa. Selain
tadi skenario kemudian rencana Ibu Anissa, mungkin ada perlengkapan lain yang disiapkan oleh Bu Anissa? Kalau perlengkapan lain itu mungkin, oh iya, jadi ini kemungkinan nanti kan anak-anak itu akan menggunakan jaringan internet ya. Jadi di situ saya memfasilitasi berupa hotspot seluler agar anak-anak itu dapat lebih bebas untuk mengakses di internet, berseluncur di internet untuk mencari contoh-contohnya seperti itu. Oh iya, ya. Jadi keren sih ya ini ya, anak-anak sudah punya apa ya istilahnya cara untuk mereka berbagi dengan kelompok kecilnya, kemudian dari Bu Anissa sendiri memberikan fasilitas. Jadi kemungkinan kendala yang akan muncul sangat kecil ini ya Bu Anissa. Tadinya sih saya berpikir kalau misalkan Bu Anissa tadi menggunakan jaringan internet, kemudian anak-anak tidak punya kuota, itu tadinya saya pikir wah ini akan jadi kendala. Ternyata Bu Anissa sudah mengidentifikasinya, kemudian sudah mengantisipasi ya kendala itu supaya tidak terjadi ya. Kemudian dari model pembelajaran ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Anissa kembangkan dari diri siswa? Kalau yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama keaktifan siswa ya Bu, dan juga gotong royong siswa dalam bekerja sama. Mereka lebih terlihat aktif. Saya harapkan itu mereka tidak hanya ibaratnya karena kelompok terus elu temannya gitu loh, tapi mereka juga bekerja sama. Jadi setiap anak itu terlibat seperti itu. Oh iya. Jadi di sini keaktifan siswa nanti bisa berkembang, kemudian pengetahuan ya, terutama penguasaan materi juga mereka akan secara otomatis ya itu bisa sama-sama saling menguasai. Nah, kalau sudah seperti ini kayaknya menyenangkan sekali. Iya, semoga ya Bu ya. Saya jadi kepengen ikut loh di dalam pembelajarannya Bu Anissa ini, dan nggak sabar ini rasanya pengen masuk ke kelasnya Bu Anissa. Kira-kira kapan ya saya bisa masuk kelasnya Bu Anissa nih? Kalau untuk katanya saya ndelek aja, tapi saya itu untuk bahasa Jawa mengajar di kelas 10 dan kelas 11 Bu. Untuk kelas 10-nya itu di perikanan dan juga peternakan, dan kelas 11-nya itu di perikanan dan juga pengolahan hasil pertanian. Oke. Kalau di kelas 11 ada berapa kelas ya Bu Anissa? Kelas 11 itu saya mengajar di 7 kelas. Ya. Banyak juga ya. Iya Bu. Begini, saya itu punya waktu luangnya hanya di hari Senin Bu Anissa. Apakah ada jam di hari Senin Bu Anissa? Ada Bu, kebetulan di hari Senin itu saya mengajar 3 kelas, yaitu kelas 11 APHP 4, 11 APA 3 dan 11 APA 1. Oke. Nah ini mohon maaf lagi nih Bu Anissa, saya itu bisanya kok kalau siang, kebetulan kalau pagi itu banyak agenda yang harus saya selesaikan. Jadi untuk supervisi saya perkirakan itu setelah duhur atau mungkin di jam-jam akhir lah. Adakah kelas di jam akhir Bu Anissa? Ada Bu, itu di jam terakhir yaitu kelas 11 APA 1, letaknya di sebelah selatan kolam. Oke, oh ya, baik. Baik Bu Anissa, berarti minggu depan di hari Senin ya? Iya. Saya akan masuk di kelasnya Bu Anissa, di kelas 11 APA 1 di jam terakhir ya Bu Anissa. Oke, terima kasih Bu Anissa. Kemudian ini kita bincang-bincang ternyata banyak hal ya yang kita peroleh. Nah, dari Bu Anissa sendiri, apa yang Bu Anissa peroleh setelah kita berbincang-bincang ini Bu Anissa? Ya tentunya saya menjadi lebih termotivasi ya Bu, jadi lebih semangat lagi untuk besoknya bisa mengajar dengan lebih semangat dan juga dapat ya memberikan pembelajaran di kelas itu lebih kreatif, lebih membuat siswa aktif seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi begini ya Bu Anissa, besok saya akan masuk di kelasnya Bu Anissa, kemudian saya akan melaksanakan supervisi. Nah, di kelas itu sebetulnya saya nanti tidak akan terlibat langsung untuk proses pembelajaran. Saya hanya akan mengamati apa yang dilakukan oleh Bu Anissa dan peserta didik, kemudian saya akan mencatatnya. Nah, nanti Bu Anissa ketika saya berada di kelas anggap saja saya itu nggak ada. Jadi biarkan pembelajaran itu berjalan apa adanya aja Bu Anissa, mengalir seperti hari-hari biasanya. Nah,
kemudian nanti setelah selesai pembelajaran itu kita akan melaksanakan refleksi ya. Jadi merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Anissa laksanakan di kelas 11 abad 1 ya. Nah, karena itu jam terakhir itu, jadi kita kan nggak mungkin refleksinya setelah anak-anak pulang dan itu jam kita pulang. Jadi saya rencanakan untuk refleksinya besok harinya, di hari Selasa. Kira-kira di Selasa pagi Bu Anissa sibuk nggak nih? Selasa pagi sepertinya saya tidak ada jam mengajar. Oh gitu ya. Baik Bu Anissa, jadi kayak bersambut ya. Jadi hari Selasa saya bisa melaksanakan refleksi bersama Bu Anissa. Oke, terima kasih Bu Anissa untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan besok kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar. Bu Anissa juga semakin bersemangat dalam mengembangkan diri dan mengembangkan rencana pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik. Terima kasih Bu Eli, kalau gitu saya kembali ke ruangan dulu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Selamat Bu. siang. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Siang. Panggilan oleh pelajaran teknologi. Sinten ingkang mboten lebet dinten menika? Iqbal kalian Mengiringaken tebak-tebakan sepisan. Bapak Pucung amane ing tanah kudus. Pinter nyimpen toya, moko tumpakaning jalmi. Brenjul suku panjang, bulu dawa. Apa kira-kira? Pinter nyimpen toya. Toya apa? Apa macam apa? Onta, betul. Berdoa mulai. Percakapan pasca observasi ini idealnya berisi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, tujuan percakapan adalah analisis hasil data observasi. Kemudian yang kedua, percakapan yang berisikan umpan balik. Yang ketiga, percakapan tentang perencanaan area pengembangan. Yang keempat, rencana aksi pengembangan diri. Dalam percakapan pasca observasi, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil pada saat kunjungan kelas sesuai dengan kesepakatan akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan coaching. Guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Saat guru dengan dituntun oleh pertanyaan berbobot dan proses pemberian umpan balik berbasis coaching, menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan. Guru akan merasakan kepemilikan akan proses supervisi yang memberdayakan dirinya dan berkelanjutan,
sehingga supervisi ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu, bukan lagi menjadi hal yang merisaukan atau hal yang ditakutkan. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sajian dari percakapan coaching pra supervisi dan pasca supervisi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Ya. Selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Bu Eli. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Bu Eli. Alhamdulillah. Gimana pagi ini perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Baik Bu Anissa, apa nih yang akan Bu Anissa sampaikan untuk kegiatan pagi ini? Ya, hari ini saya rasanya bersemangat sekali Bu ingin bercerita kepada Bu Eli terkait pembelajaran kemarin itu. Oke, iya. Kalau sepengetahuan saya dan apa yang saya amati kemarin itu sepertinya Bu Anissa sudah lancar, sudah baik di dalam menerapkan pembelajaran yang direncanakan oleh Bu Anissa kemarin. Nah, dari apa yang sudah Bu Anissa laksanakan kemarin nih, kira-kira apa sih yang sudah baik dari yang sudah Bu Anissa laksanakan kemarin ini? Kalau saya rasa itu saya ini sudah sesuai dengan rencana yang saya buat ya Bu ya, dari mulai tahap pembukaan, kemudian pada tahap inti, di tahap penutup, kemudian ada evaluasi juga. Kemudian kemarin itu anak-anak saya minta untuk bekerja dalam sebuah kelompok kecil, mereka juga terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut, seperti itu Bu. Iya, betul sekali yang Bu Anissa sampaikan. Saya kemarin ketika mengamati itu, saya ikut senang loh Bu ketika anak-anak semua aktif dalam kelompok-kelompok kecil itu kan mereka jadi tidak banyak yang pasif. Jadi semua itu bekerja sama, bergotong royong, kemudian penguasaan materinya juga sudah tercapai. PJBL yang Bu Anissa rencanakan juga terlaksana dengan baik sekali. Nah, semua kan sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi yang dari Bu Anissa ini yang mau dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya nih. Kalau yang ini saya kembangkan itu saya ingin pembelajaran itu lebih kreatif lagi Bu. Kemudian kemarin itu ada yang saya rasakan itu saya kemarin agak sulit untuk mengkondisikan siswa di bagian awal-awal pembelajaran itu, karena kemarin itu kan pembelajaran sebelumnya itu adalah pembelajaran olahraga praktik Bu. Kemudian harus mengikuti pembelajaran bahasa Jawa yang mana mereka juga harus duduk. Jadi pengondisian siswa ini yang menurut saya agak sulit itu. Oh iya gitu ya. Iya, saya sih coba kemarin mengamati sedikit ya. Memang agak lama sih untuk mengondisikan mereka karena masih terbawa dengan suasana mata pelajaran sebelumnya ya Bu Anissa. Jadi untuk fokus itu menjadi lebih lama ya. Nah, dari kondisi yang seperti ini nih, menurut Bu Anissa apa sih yang akan Bu Anissa lakukan? Kalau menurut saya sendiri ini saya masih bingung sebenarnya. Tapi kalau menurut Bu Eli, apa ya Bu yang harus saya lakukan agar siswa ini bisa lebih fokus saat pembelajaran? Oh iya, jadi memang anak-anak itu untuk fokus itu butuh sesuatu sih Bu Anissa. Nah, mungkin Bu Anissa akan menambahkan sesuatu di awal pembelajaran nih, supaya mereka bisa fokus. Kira-kira bisa nggak ini Bu Anissa menambahkan sesuatu? Sesuatu di awal mungkin untuk lebih fokus. Kalau kegiatan seperti ice breaking itu bagaimana ya Bu Eli? Oh iya betul bagus sekali Bu Anissa itu. Ide yang bagus ini kelihatannya. Kalau anak-anak diberi ice breaking mungkin mereka akan akan menjadi senang dan kembali fokus. Nah, kira-kira ice breaking seperti apa nih yang akan Bu Anissa terapkan? Ice breaking di situ nanti ice breaking yang bisa membuat siswa itu juga terlibat aktif di situ. Jadi semua itu mereka dapat melupakan pembelajaran sebelumnya itu. Jadi mereka berada di suasana baru yang mana mereka akan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Mungkin seperti ice breaking, ada gerakan-gerakan sederhana yang membuat mereka lebih fresh gitu tuh. Oh iya. Jadi ada banyak sih ya Bu Anissa yang ice breaking yang ada saat ini. Nah, kira-kira yang akan Bu Anissa pilih itu yang seperti apa nih supaya anak-anak itu bisa semuanya aktif nih? Mungkin ice breakingnya seperti yang tepuk-tepuk aja Bu, tepuk-tepuk sederhana, tapi mereka juga dapat ikut semua terlibat aktif. Kemudian
bermain senam-senam kecil seperti itu Bu. Dan saya menghindari ice breaking yang mungkin bersifat individual seperti tebak-tebakan, itu kan mungkin nanti hanya akan dijawab oleh 1-2 siswa yang lebih tahu ya Bu. Jadi mungkin ya ice breakingnya yang semuanya bisa terlibat. Ya, jadi rame gitu ya, rame, asik, tapi anak fokus untuk ke pembelajaran itu Anissa, bukan lagi ke pembelajaran sebelumnya. Oh iya betul. Nah ini kreatif ini idenya Bu Anis. Nah dengan ice breaking ini sebetulnya apa sih yang akan Bu Anissa kembangkan dari diri siswa nih? Kalau itu tentunya agar siswa itu lebih fokus, mereka juga ibaratnya berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, jadi ice breakingnya ini tujuannya untuk mengembalikan fokus siswa ya, untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jawa ya Bu Anissa. Oke, betul sekali Bu Anissa. Nah untuk menerapkan ice breaking ini kan tentunya Bu Anissa butuh stok banyak nih. Karena kan nggak mungkin dari hari ini ice breakingnya itu minggu depan itu lagi, nah itu anak-anak nanti bisa bosen nih. Nah untuk mengupayakan stok ice breaking yang cukup, ini kira-kira apa sih yang akan Bu Anissa lakukan? Kalau itu mungkin upaya yang bisa saya lakukan agar ice breakingnya itu tidak monoton ya, jadi setiap pertemuan agar ganti-ganti suasana seperti itu. Ya nanti mungkin saya bisa mengadopsi yang ada di sosial media itu. Seperti sekarang kalau kita lihat di TikTok itu sudah banyak Ibu berbagai macam guru membuat ice breaking untuk siswanya. Kemudian mungkin saya juga nanti untuk melatih saya juga, mungkin saya juga bisa menciptakan ice breaking sendiri yang sederhana. Atau mungkin ini juga siswa itu bisa kita tawarkan, apakah mungkin ada siswa yang memiliki stok ice breaking dan mereka ingin menampilkan di depan kelas, atau mereka ingin memimpin ice breakingnya juga bisa. Wah ini bagus sekali nih. Jadi tidak hanya diri Bu Anissa ya, jadi anak-anak juga bisa terlibat memimpin ya, jadi diberi kesempatan untuk memimpin ice breakingnya. Jadi nanti akan muncul sesuatu dari diri si siswa ya. Tentu nanti siswa akan berlomba-lomba nih kayaknya untuk menampilkan ice breaking yang mereka sukai begitu ya. Nah dari segala macam tadi ice breaking, tentunya nanti ketika ada di kelas kan ada hal-hal baru yang akan Bu Anissa siapkan untuk menerapkan ice breaking di kelas. Nah, mungkin bisa saja ada tambahan perlengkapan atau mungkin fasilitas yang lain. Ini apa nanti Bu Anissa nggak merasa kerepotan nih? Kalau untuk kerepotan sendiri sepertinya tidak Bu, karena nanti terkait apa yang akan saya siapkan itu ketika saya mungkin ada kendala atau apa dalam proses, mungkin itu saya butuh menempel sesuatu atau mungkin memasang menggunakan LCD proyektor, maka saya bisa meminta bantuan kepada siswa. Jadi secara tidak langsung itu siswa juga memiliki pengalaman mungkin dalam memasang proyektor seperti itu ya. Oh iya. Oke, ide inspiratif nih, jadi mengaktifkan siswa itu dari berbagai hal ya Pak. Tidak hanya melulu tentang pengetahuan tentang pembelajaran, tapi kepedulian, kemudian keterampilan yang lain. Ya ini luar biasa nih Bu Anissa, inspiratif sekali. Jadi apa yang Bu Anissa peroleh dari perbincangan kita hari ini? Perbincangan hari ini tentu saya juga sangat berterima kasih ya Bu kepada Bu Eli, karena dengan begini kan saya jadi seperti dievaluasi ya Bu, agar kegiatan pembelajaran ke depan itu menjadi lebih baik. Saya juga ke depannya itu dapat menciptakan model-model pembelajaran untuk siswa yang lebih aktif, kreatif seperti itu Bu. Iya, sama-sama Bu Anissa, kita saling mensupport saling membantu lah. Nah, kira-kira nih kapan ice breaking ini akan segera diterapkan? Kalau untuk rencananya mungkin bisa saya terapkan itu di minggu depan Bu ya. Berarti langsung nih, setelah hari ini langsung minggu depannya diterapkan. Oke, kelihatannya akan menarik sekali nih pembelajaran besok untuk bahasa Jawa ya. Jadi anak-anak nanti bisa belajar bahasa Jawa dengan hal-hal yang baru, dengan metode yang menyenangkan tentunya ya Bu Anissa. Oke, saya tunggu nih aksi nyata dari Bu Anissa minggu depan ya. Ya, saya tunggu ceritanya juga nih, sharingnya berbagi praktik baik
yang mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga Bu Anissa. Nah, jadi begini ya Bu Anissa, supervisi itu ternyata bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang harus dirisaukan atau harus dipersiapkan supaya terlihat bagus sekali itu. Tapi apa yang kita persiapkan itu sebaik mungkin berpihak kepada murid. Kemudian ketika selesai kemudian ada refleksi seperti ini kan kita jadi sama-sama belajar untuk mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi. Nah, jadi supervisi selanjutnya bukan hal yang bisa lagi ya Bu Anissa. Iya Bu Eli. Bahkan kalau bisa ditunggu loh Bu Anissa Baik Bu kegiatan Eli. supervisi. Ya baik Bu Anissa, kita sudah cukup lama nih berbincang-bincang. Kalau sudah cukup untuk perbincangan kita, mungkin ada lagi yang akan Bu Anissa sampaikan? Saya rasa sudah. Oke, sudah selesai. Baik Bu Anissa, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Kalau Bu Anissa akan melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya, dipersiapkan untuk aktivitas selanjutnya Bu Anissa. Terima kasih ya Bu Eli. Sama-sama. Saya kembali ke ruangan dulu. Sama-sama Bu Anissa, terima kasih ya. Dan terekam.